dari 30 orang PMI itu berada di atas kapal dan dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Life Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan berbagi berita, sharing-sharing dan cerita tentang TKW-TKI yang ada di seluruh dunia. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja simak berita berikut ini. 7 orang TKI jadi korban dan hilang saat berangkat ke luar negeri. Begini kronologinya. Kabar duka kembali datang dari dunia TKI di mana dikabarkan 7 orang TKI masih hilang belum ditemukan dalam kecelakaan yang menimpa kapal yang mereka tumpangi. Kapal cepat speedboat yang membawa 30 orang pekerja migran Indonesia atau PMI atau tenaga kerja Indonesia TKI ilegal tenggelam Kamis 16 Juni 2022 malam kemarin. 7 dari 30 orang PMI yang berada di atas kapal dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Kapal boot pengangkut TKI yang diduga tanpa dokumen atau ilegal ini membawa 30 orang penumpang dari kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 16 Juni 2022 malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kapal tersebut tenggelam di perairan Pulau Putri, Batam. Speedboat yang mengalami kecelakaan laut ini bermesin 200 PK 2 unit. Saat itu kapal cepat membawa PMI berjumlah sekitar 30 orang ini menabrak kayu dan karam tenggelam. Beberapa saat setelah kejadian sekitar pukul 20.03 waktu Indonesia Barat, Iwan, seorang nelayan pompong jaring berada tidak jauh dari lokasi tersebut, menolong para PMI yang jadi korban serta menginformasikan ketika TNI AL dan tim Intel Lantamal 4 Tanjung Pinang. Dan tim Intel Lantamal 4 meneruskan informasi kejadian tersebut ke Lanal Batam untuk melaksanakan aksi pertolongan. Pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, unsur cepat RHIB 02 berangkat dari Dermaga 99 bergerak menuju TKP lokasi speedboat tenggelam membawa PMI pada posisi 01 derajat 14558 2 derajat N sampai 104 derajat 0446 4 derajat E. Pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, tim SAR RHIB 02 menemukan PMI di speedboat nelayan atau Iwan dengan jumlah 16 orang. Semuanya laki-laki. Pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, seluruh PMI dipindahkan dari speedboat nelayan ke RHIB 02 bergerak menuju Dermaga 99. Dari pendataan tim, jumlah PMI yang dibawa kapal tersebut sebanyak 30 orang. Di antara 1 orang perempuan, korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 23 orang laki-laki. Seorang PMI atas nama Ahmad dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Kota Batam karena sesak nafas akibat banyak terminum air laut. Untuk sementara, unsur SAR masih melaksanakan pencarian 7 orang di lokasi kejadian, kata Slamet Riyadi selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Tanjung Pinang dalam laporan resminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka kembali datang dari dunia TKI. Jadi dikabarkan 7 orang TKI masih dalam pencarian ya sampai saat ini ya. Jadi hilang ya. Jadi kronologinya itu ada kapal speedboat yang membawa 30 orang pekerja migran atau PMI itu jadi ilegal ya, pembawa TKI ilegal ya. Itu tenggelam ya pada tanggal 16 Juni 2022 kemarin ya. Jadi kejadiannya malam hari ya. 7 dari 30 orang PMI itu berada di atas kapal dan dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian hingga saat ini ya. Jadi kapal boat itu pengangkut TKI itu diduga tanpa dokumen, jadi tidak resmi atau ilegal ya. Itu membawa orang penumpang dari kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau ya pada hari Kamis malam ya, tenggelam di perairan Pulau Putri Batam. Mungkin yang di Batam tahu ini perairan apa Putri ini ya gitu. Dan kemudian sekitar pukul 20.03 ya, seorang nelayan atas nama Iwan ya itu jadi membawa jaring pom-pom itu ya tidak jauh dari lokasi kejadian ini, itu menolong para PMI yang jadi korban serta langsung menginformasikan kepada TNI AL ya dan tim Intel Lantamal 4 Tanjung Pinang ya. Jadi langsung melaporkan, begitu dilaporkan itu langsung bergerak menuju TKP tempat kejadian tempat lokasi kejadian ya. Langsung seluruh PMI itu dipindahkan dari speedboat nelayan ya ke RHIB 02 ya. Dan kemudian dari pendataan tim tersebut jumlah PMI yang dibawa kapal tersebut sebanyak 30 orang. Lalu diantaranya itu 1 perempuan, jadi cuma 1 perempuan ya. Korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 23 orang. Jadi dari 30 orang yang diselamatkan hanya 23 orang itu semuanya laki-laki ya. Seorang PMI atas nama Ahmad dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ya. Dan kemudian karena mengalami sesak nafas karena terlalu banyak minum air laut ya, jadi sesak nafas ya, akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ya. Jadi untuk sementara ini jadi kasusnya ini belum selesai, maksudnya belum ada titik cerah ya, karena masih ada 7 korban lagi yang belum ditemukan hingga saat ini ya. Jadi masih dalam pencarian tim SAR atau tim SAR ya, seperti itu. Oke, saya berharap semoga saja 7 korban yang hilang bisa secepatnya diketemukan ya, dengan keadaan selamat ya, mudah-mudahan seperti itu. Kayaknya kejadian seperti ini sering banget terjadi ya guys ya, nggak tahu karena apa, entah apa sebab dan akibat, sebab musababnya kurang paham ya, tapi sering banget terjadi hal seperti ini. Saya berharap sih mudah-mudahan kejadian seperti ini jangan terulang lagi, jangan terjadi lagi lah ini seperti itu. Semoga dengan kejadian ini kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran aja dari sebuah kejadian ini. Semoga gak akan terjadi lagi hal seperti inilah, intinya seperti itu ya. Oke, itu saja berita hari ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata atau perilaku aku yang kurang sopan di konten ini mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan tulus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video-video dan berita terbaru tentunya bersama Nana Life Story yang lainnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.